hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tidak menimbulkan gejala ya, atau gejalanya tidak spesifik ya, bahkan ada yang tidak ada gejala sama sekali. Makanya sering dikatakan hipertensi ini sebagai the silent killer, artinya adalah pembunuh senyap ya, pembunuh diam-diam, karena yaitu tadi tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tiba-tiba pasiennya stroke atau serangan jantung seperti itu ya. Jadi tiba-tiba dapat menimbulkan masalah yang sangat besar, yaitu sampai dengan kematian. Tapi memang ada beberapa individu yang juga dapat mengalami gejala-gejala pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, itu malah alhamdulillah ya, malah disyukuri karena ada lampu kuningnya, ada lampu merahnya gitu ya, ada penandanya. Yang kita takutkan adalah yang tadi, yang pertama, tidak ada gejala tapi tiba-tiba terjadi masalah bahkan sampai dengan kematian karena tensi yang melonjak terlalu tinggi. Untuk gejala-gejala yang dapat ditimbulkan yaitu adalah satu, paling sering adalah pusing ya, pusing, sakit kepala, kemudian berat di leher ya, di pundak, kemudian bisa juga jantungnya sampai dengan berdebar-debar karena terlalu tinggi, kemudian juga bisa gelisah sampai dengan keringetan, tidak nyaman gitu ya, atau gejalanya adalah berhubungan dengan komplikasinya dari hipertensi atau tekanan darah tinggi ini, yaitu kita bisa mulai dari kepala, dari atas kepala, karena komplikasi dari hipertensi ini adalah stroke. Jadi gejalanya bisa saja setelah stroke-nya terjadi, yaitu ya bibirnya merot, tidak dapat digerakkan separuh tubuhnya, kemudian bahkan tidak dapat berbicara seperti itu. Kemudian turun lagi ke bawah, komplikasinya adalah ke mata. Jadi gejalanya pun bisa adalah saat terjadi masalah di matanya, yaitu penglihatan yang kabur ya, karena kerusakan dari retinanya gitu. Kemudian turun lagi ke bagian bawah, komplikasinya adalah dapat menyerang jantung, sehingga gejalanya dapat terjadi pada saat jantungnya bermasalah atau serangan jantung gitu ya, nyeri dada yang hebat, menjalar ke punggung, keringat dingin seperti itu. Kemudian kita turun lagi ke bagian bawah, komplikasinya dapat mengenai ginjal ya, atau bahkan sampai dengan gagal ginjal. Jadi keluhannya pun dapat terjadi pada saat ginjalnya sudah bermasalah, seperti buang air kecilnya berkurang, atau lemas, cepat lelah ya, karena ternyata HB-nya rendah sekali atau anemia. Kemudian bengkak-bengkak pada kaki, pada wajah, pada perut seperti itu, disertai sampai dengan mual-mual, itu karena ginjalnya sudah kena ya, sudah bermasalah. Turun lagi ke bagian bawah, dapat mengenai saraf ya, sehingga gejalanya pun adalah dapat terjadi pada saat sudah sarafnya terganggu, disebut dengan neuropati hipertensi ya. Keluhannya bisa paling sering adalah kebas atau kesemutan, sering kesemutan seperti itu. Oke, untuk pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah disesuaikan dengan derajat hipertensinya ya. Yaitu tadi sudah dikatakan, apabila tekanan darah kita normal pun kita harus tetap waspada, apalagi tadi seiring usia, kemudian juga genetik tadi ya, kemudian juga wanita dengan pria ya, jadi harus tetap hati-hati, yaitu apabila tekanan darah kita normal, baiknya adalah maksimal 2 tahun kemudian harus kita cek ulang, kita evaluasi kembali. Kemudian apabila masuk dalam prehipertensi, maka itu juga harus dicek sebulan kemudian ya, sambil dengan cara modifikasi atau perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, lebih benar. Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Kemudian apabila sudah masuk dalam hipertensi derajat 1, maka harus dipastikan memang benar hipertensi atau tidak, yaitu dalam jangka tempo 2 bulan. Sambil kita lihat, apabila semakin tinggi ya kita harus bantu dengan obat. Apabila masih terkontrol ya masih bisa dengan modifikasi gaya hidup. Nah, sedangkan
Apabila ternyata dalam 2 bulan itu tetap selalu tinggi, maka ya dibantu tadi obatnya menjadi rutin ya, dan dievaluasi setiap 1 bulan sekali. Kemudian apabila sudah masuk dalam hipertensi derajat yang kedua atau stage 2, maka itu harus segera diturunkan dengan obat-obatan, harus konsultasi kepada dokter ya, karena kalau tidak bisa masuk sampai dengan hipertensi urgensi atau emergensi, artinya yang sudah membahayakan ya, sudah sangat membahayakan, bahkan dapat tadi merusak organ yang lain, target organ dinamakannya ya tadi, baik bisa ke otak tadi ya, bisa ke mata, jantung dan lain-lain tadi gitu. Jadi harus segera diturunkan, dan modifikasi gaya hidup tetap harus dilakukan supaya tekanan darahnya walaupun dibantu obat tetap stabil. Dan yang perlu diingat adalah pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah seumur hidup ya, artinya sama dengan diabetes atau kencing manis. Pengobatan yang sesuai dari dokter dengan dosis yang benar pastinya tidak akan menyebabkan masalah pada ginjal. Tetapi justru sebaliknya, apabila tekanan darah kita tidak stabil, sering terlalu tinggi terus ya, tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah komplikasi-komplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi akan semakin cepat terjadi, akan semakin buruk keadaannya gitu. Termasuk komplikasinya tadi sudah disebutkan adalah masalah ginjal atau gagal ginjal. Jadi itu adalah pemahaman yang salah, yang terbalik justru ya, yang harus kita luruskan untuk semua masyarakat, dibantu ya untuk diberitahu kepada keluarganya, saudaranya atau teman rekan-rekannya. Nah, walaupun kita sudah minum obat, tapi seringkali ternyata banyak pasien yang tekanan darahnya tetap masih tinggi atau tidak stabil, karena ternyata gaya hidupnya masih tidak benar, masih sembarangan, yaitu yang harus dirubah. Kendalikan hipertensi atau tekanan darah tinggi juga dengan perubahan gaya hidup atau modifikasi gaya hidup dengan slogan yang gampangnya adalah patuh, yaitu yang pertama, periksakan ke dokter dan kontrol ya secara rutin kepada dokter. Kemudian yang kedua adalah artinya atasi penyakit tersebut dengan benar, dengan tepat, dengan pengobatan yang sesuai. Dan juga pastinya adalah pengobatan yang teratur ya, minum obat yang teratur tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kata patuh adalah TUH, tuh ya, itu semua tiga-tiganya adalah berhubungan dengan pengendalian faktor resiko yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yaitu yang T adalah tetap diet gizi yang seimbang, yang sesuai, yaitu tidak berlebihan tentang natriumnya, garamnya ya, tidak berlebihan, sesuai gitu ya. Kemudian juga rendah lemak ya, kurangi makanan-makanan berlemak, yang tinggi kolesterol, seperti itu. Kemudian yang U yaitu adalah upayakan tadi aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Juga berkaitan pastinya dengan faktor risiko yang lain ya, seperti yang obesitas atau kegemukan, ya kita juga harus kendalikan ya dengan cara olahraga ya. Jadi berhubungan tuh olahraga atau aktivitas fisik dengan obesitas atau kegemukannya. Kemudian juga psikososial atau stres ya, kita harus liburan ya, harus healing gitu, maksudnya harus menghindari stres, tidak menunda-nunda pekerjaan ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan stres gitu ya, banyak pikiran. Jadi harus ada waktu liburan, ada waktu sharing dengan keluarga, dengan teman, seperti itu. Dan hati-hati juga ya dengan istirahat, karena apabila istirahat kita tidak cukup maka dapat memancing emosi ya, kemudian menjadi gampang marah, stres, yang akan ujungnya dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Jadi harus cukup istirahat sekitar 6-8 jam sehari. Dan yang terakhir adalah H, yaitu adalah hindari rokok atau asap rokok, kemudian juga alkohol maupun zat karsinogenik lainnya. Kesehatan berkala artinya
baiknya paling nggak setahun sampai 2 tahun sekali tetap medical check up, cek tekanan darah tinggi, apalagi kita yang memiliki riwayat genetik atau keturunan baik dari orang tua, kakek nenek atau yang lainnya, ya harus lebih intens, harus lebih sering screening atau cek kesehatan secara rutin. Oke, terima kasih sahabat Sakel semuanya. Semoga bermanfaat ya. Yuk kita cegah hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan modifikasi atau perubahan gaya hidup dengan lebih baik, lebih sehat ya. Dan apabila sudah menderita hipertensi, tetap selalu jaga kesehatan, minum obat yang teratur, dan juga kendalikan tekanan darah supaya tetap stabil atau terkontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.